Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Celebes People? Celebes Virtual Business Week 2021 kali ini masih akan dipandu oleh saya Ade Febrian, dan kami informasikan acara ini disupport untuk jaringan internet provide by Binet. Dan tema di sesi kali ini di Celebes Virtual Business Week 2021 yakni kolaborasi lokal energi untuk negeri. Jika kita berbicara tentang energi, jelas ini adalah PR kita bagaimana memastikan ketahanan energi kita dari tahun ke tahun. Karena perubahan zaman adalah keniscayaan yang harus kita terima. Apalagi tantangan tahun ini dan tahun sebelumnya sangat sulit, pandemi COVID-19. Dan bagaimana cara kita mempertahankan ketahanan energi ini? Saat ini kita sudah terhubung melalui virtual, ada Bapak Probo Prasidahayu selaku Sales Area Manager Retail Sulseltra Pertamina Regional Sulawesi. Selamat sore Pak Probo. Selamat sore Pak. Apa kabar nih Pak Probo? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Keadaan sehat walafiat di tengah situasi pandemi yang sudah masuk zona merah ya sekarang ya. Iya. Mulai hari ini PPKM level 4 diberlakukan di Makassar. Betul. Jadi memang harus tetap patuh dengan protokol kesehatan yang ada nih Pak Probo ya. Tapi kita secara virtual, jadi walaupun nggak pakai masker nggak apa-apa ini, aman ya? Oh iya, di rumah ini. Ya aman. Baik. Ya. Baik Pak Probo, ini terkait dengan kolaborasi lokal energi untuk negeri. Untuk Pertamina sendiri, stok energi khusus BBM atau bahan bakar minyak di masa pandemi COVID-19 untuk situasi saat ini seperti apa ya stoknya? Ya, terima kasih. Mohon izin dengan Pak siapa tadi, kita belum kenalan nih tadi Pak. Ade Febrian Pak Probo. Pak Ade Febrian, oke. Temannya Rio Febrian apa saudara apa kakaknya nih? Mirip-mirip ya. Siap. Ya kita rileks tapi serius ya Pak Ade ya. Seriusan aja, serius namun santai Pak Probo. Ya, siap. Terlalu serius, situasi pandemi ini agak repot juga ya. Kita masa keprihatinan semuanya. Baik, terima kasih. Terkait dengan apa tadi pertanyaan, bagaimana kesiapan Pertamina dan juga stok, bagaimana keamanannya dan lain sebagainya ya, Pak Ade. Ya. Bahwa kami sampaikan di sini kepada pemirsa Celebes TV ya, Celebes TV. Tepatnya seperti itu ya Pak Ade ya? Iya. Celebes TV ya. Baik, Pertamina senantiasa selalu menjalankan penugasannya yang diberikan oleh Pertamina selaku operator bidang sektor energi, di mana penugasan ini kami laksanakan sesuai mandat dari pemerintah melalui Kementerian ISDM, BPH Migas, maupun DPR RI dan stakeholder lainnya yang menaungi kami, di mana kami dimintakan untuk selalu menjalankan semua penugasan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pemangku dan pemberi kebijakan di negeri ini. Jadi Pertamina dalam hal penyaluran energi di kala pandemi ini, kami sampaikan kami beroperasi full. Jadi seluruh fasilitas kami beroperasi full, tidak terkecuali. Meskipun dalam situasi pandemi ini, tim kami ini silih berganti, Pak. Tidak kami pungkiri bahwa tim kami silih berganti, ada yang terkonfirmasi positif, ada yang dalam kondisi kesehatannya tidak baik, atau bahkan dalam psikologis mereka, sanak keluarga, saudara, ada yang mohon maaf sampai ditinggalkan, ada yang berpulang. Ya, isolasi gitu ya. Ada yang situasi isolasi mandiri, ada yang secara psikologis sekarang mohon maaf tingkat kematian yang cukup tinggi ya Pak ya. Iya. Tapi kami tetap selalu berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan menjalankan penugasan ini dengan sebaik-baiknya Pak Ade. Alhamdulillah di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu dijalankan semua dengan baik. Seluruh terminal BBM kami atau kami sebut TBBM ini menjalankan tugasnya dengan baik. Itu di hulunya ya Pak ya. Dari di hulu kaitannya dengan penyaluran energi. Sampai ke hilirnya di lembaga penyalur SPBU
maupun yang kelas terkecil adalah Pertashop di desa-desa terpencil di seluruh pelosok Nusantara ini. Kami senantiasa memberikan layanan sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami tidak mendapati hambatan-hambatan yang berarti. Artinya kekosongan dan lain sebagainya tidak terjadi meskipun dalam situasi pandemi. Penyaluran berjalan lancar, baik itu sampai dari kapal, dari kilang, semuanya berjalan lancar dengan baik. Alhamdulillah kami pun melayani dengan sepenuh hati dan tentunya pandemi ini sudah berjalan tahun kedua ya. Tahun kedua kami laksanakan semua dengan protokol 6M ya, di mana kami selalu mengingatkan kepada seluruh customer di SPBU dalam layanan BBM di sini maupun di LPG ya, penyalur LPG, kami selalu menggunakan APD yang lengkap sesuai ketentuan, yaitu masker, rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Hal ini kami lakukan untuk bagaimana memastikan seluruh konsumen kami mendapatkan layanan terbaik dan juga merasa aman dan nyaman dalam hal pelayanan yang mereka, yang konsumen akan gunakan di sini. Jadi alhamdulillah Pak, semua tim kami sampai level terendah layanan frontliner ini semua berjalan baik dan tidak ada kendala satu apapun. Seperti itu Pak. Baik Pak Probo, secara bisnis berarti memang Pertamina di masa pandemi ini tidak terlalu terpengaruh ya dengan kondisi pandemi COVID-19. Untuk konsumsi BBM sendiri kira-kira naik atau gimana nih Pak Probo? Nah, kalau bicara masalah bisnis ya Pak ya, tadi kita bicara range-nya adalah komitmen layanan kami ya, komitmen layanan Pertamina. Tapi secara bisnis pastilah mengalami penurunan Pak, mengalami penurunan. Nah di area Sulawesi ini khususnya, ini juga kita mengalami penurunan, tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan di wilayah Jawa yang mungkin dalam pandemi di tahun pertama adanya istilah PSBB dan lainnya, sehingga mengalami penurunan bahkan sampai sekitar hampir 50% lah sales di sana gitu. Dan juga masuk ke istilah yang kedua ya, PPKM ini tadi ya, peraturan PPKM ini juga mengalami penurunan. Khusus untuk Sulawesi penurunannya tidak terlalu signifikan dibanding wilayah Jawa karena memang PPKM level 4 ini baru diberlakukan hari ini ya. Kita akan lihat bagaimana respon dari masyarakat di lapangan, bagaimana kegiatan masyarakat di lapangan, apakah masih tetap beraktivitas atau tidak. Tapi tentunya di seluruh lembaga penyalur kami akan selalu senantiasa memberikan layanan. Tidak ada penutupan ataupun tidak beroperasinya SPBU di wilayah kami Pak. Jadi 100% seluruh SPBU yang ada di wilayah Sulawesi ini kami pastikan dapat melayani sesuai jam yang telah disampaikan di hari-hari, di waktu-waktu sebelumnya sebelum adanya COVID ini. Oke, baik Pak Probo, tadi Pak Probo sempat menjelaskan terkait dengan Pertashop ya. Nah, Pertashop bisa dijelaskan sedikit program apa ini Pertashop nih Pak Probo? Oke, baik. Ini kami cerita perihal Pertashop ya. Jadi Pertashop ini adalah lembaga atau satu bentuk, bukan lembaga, satu bentuk bisnis ya, satu bentuk bisnis dalam skala kecil. Istilah sederhananya adalah Pertashop ini SPBU kecil. SPBU kecil. SPBU mini, SPBU mini. Mudahnya seperti itu. Jadi SPBU mini ini kami mencoba membangun satu model baru SPBU, satu model pelayanan baru BBM, di mana kami memberikan keleluasaan dan kemudahan simplifikasi untuk pengusahanya maupun konsumennya. Bagaimana untuk konsumennya? Kita bicara untuk konsumen dulu. Konsumen ini kami berusaha mendekatkan diri kepada seluruh customer yang selama ini mungkin SPBU kalau kita bangun terjadi banyak hambatan. Katanya antara lain perlu luas lahan yang cukup luas, perlu pembangunan yang cukup menyita energi dan waktu yang cukup lama, terus yang selanjutnya butuh kemampuan manajemen
manajemen dari operasional SPBU ini gitu. Nah, Pertasop ini kami lebih bikin simplifikasi. Jadi semua masyarakat yang tidak expert, yang masih belajar mencoba bisnis energi, pengen buka SPBU, ini salah satu titik awal ya, titik awal kita belajar sambil dapat duit, Pak. Gitu, belajar dapat penghasilan. Kalau kita belajar di kampus, kita belajar di sekolah, bayar dulu baru dapat ilmu ya. Kalau ini belajar langsung dapat uang gitu. Nah, belajar bisnis langsung dapat uang. Nah, situ jadi sangat menjanjikan lah. Termasuk sekarang tuntutan dari customer ini, mereka pengen lebih dekat ya, pengen lebih dekat mendapatkan energi atau BBM ini tadi. Yang tadinya mereka konsumen rela dengan jarak yang cukup jauh 5 km, 10 km baru mendapatkan SPBU. Nah, Pertasop ini kami coba lebih dekat gitu, karena kita tahu bahwa tuntutan dari customer saat ini, needs-nya customer saat ini benar-benar mendapatkan, ingin deket aja, pokoknya keluar rumah dan ada tempat pengisian lah. Nah, di sini Pertasop ini kami dengan adanya Pertasop di Desa Muncubalang. Baik Pak Prabowo, terkait dengan Pertasop tadi kan Pak Prabowo mengatakan bahwa ini adalah masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan bahan bakar. Kalau kita lihat kami selaku pemerintah desa berharap bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Sebelum saya jadi operator, dulunya saya guru bangunan. Mengatasnamakan sebut saja maaf Pertamini begitu. Jadi dengan adanya Pertasop ini, alhamdulillah keluarga saya sangat meningkat dan membuka lapangan kerja bagi saya. Iya, baik. Nah, inilah salah satu latar belakang dan setelah ada Pertasop di sini, semuanya kita bisa jamin dengan harga yang sangat terjangkau bagi kami selaku pengguna BBM. Nyata dan benar pada masyarakat. Nah, kemarin itu yang kita bisa lihat ya, sudah berlangsung yang tadi Pak sampaikan bahwa di banyak di wilayah itu terdapat yang namanya Pertamini ya. Pertamini boleh saya sampaikan, kami sampaikan dari Pertamina di sini bahwa Pertamina adalah jaringan distribusi yang bukan dari Pertamina, ya, kan dari Pertamina. Jadi ini jaringan distribusi, kita tahu Pertamina ini menjual bahan bakar, bahan bakar premium. Dengan adanya Pertasop di Desa Muncubalang, maka masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan bahan bakar. Kami selaku pemerintah desa berharap bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Sebelum saya jadi operator, dulunya saya guru bangunan. Dengan adanya Pertasop ini, alhamdulillah keluarga saya sangat meningkat dan membuka lapangan kerja bagi saya. Yang sesuai dengan yang ada di SPBU, termasuk dari segi harga, dari segi layanan, dan juga setelah ada Pertasop di sini, semuanya kita bisa jamin dengan harga yang sangat terjangkau bagi kami selaku pengguna BBM. Karena kita lihat, kita banyak menemukan Pertamina ini, ya kita sangat prihatin lah. Banyak terjadi kebakaran, kecelakaan dan sebagainya. Terus saya juga banyak mendengar ketika motor tapi selesai diisi di Pertamina ini, motornya ya berebet atau bagaimana, kita nggak tahu kualitasnya seperti apa, jaminannya seperti apa dan lain sebagainya, dan yang pasti harga di Pertamina ini kami lihat lebih di mahal lapangan itu harganya lebih mahal jauh daripada harga yang ada di SPBU. Nah, Pertasop ini menjual harga yang sama dengan SPBU. Oke, jadi memang Pertasop ini harganya sama ya dengan Pertamina pada umumnya, SPBU pada umumnya. Sama persis dengan SPBU. Jadi termasuk layanan, kemampuan operator untuk melayani 3S, senyum, salam sapa, standar kualitas, standar layanannya sama semua seperti itu. Apalagi kalau dari segi keamanan gitu ya, kita belum tahu nih Pertamina ini
apakah memang real bahan bakarnya tidak ada semacam zat-zat lain begitu ya yang dapat merusak kendaraan gitu ya Pak Prabowo ya? Betul sekali. Jadi kita nggak tahu juga apakah kualitasnya terjamin atau tidak, karena itu bukan jaringan distribusi kami. Nah, kalau di jaringan distribusi kami, ketika distributor ini melanggar atau menyalahi ketentuan, ini kami sanksi. Bahkan kami tidak segan-segan untuk menutup usaha mereka jika pelanggarannya dinilai sangat berat seperti itu. Baik Pak Prabowo, untuk mitra sendiri dari Pertamina, siapa saja yang menjadi mitra dari Pertamina kalau kita lihat dalam program Pertashop tadi? Nah, menarik sekali ya. Jadi lahirnya Pertashop di sini ini adalah awalnya kami bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini mereka yang mengkhususkan, ya salah satu tugasnya adalah membina aparatur desa, ya. Ada BUMDes istilahnya, Badan Usaha Milik Desa. Itu yang awal kita sasar, itu yang awal kita tawarkan, yang kami tawarkan untuk membuka usaha. Jadi banyak mitra-mitra Badan Usaha Milik Desa ini akhirnya dapat berbisnis Pertashop. Nah, tapi tidak terbatas dari BUMDes, semua khalayak jika memungkinkan, jika memenuhi syarat dapat diangkat menjadi mitra Pertashop. Artinya mitra Pertamina. Gitu. Jadi mitra Pertashop ini entrepreneur muda bisa, orang pensiunan bisa, ya. Terus orang mau nambah usahanya juga bisa, daripada uang tabungannya di deposito, ya, bunganya kecil, kita coba buka usaha Pertashop, apalagi punya tanah kosong, nggak idle, tidak terpakai di pinggir jalan. Nah, ini kita bisa gunakan, bermanfaat. Manfaat berikutnya adalah kita membuka peluang usaha juga kepada masyarakat luas. Yang pasti memberikan keberkahan dan juga kemanfaatan kepada masyarakat luas yang selama ini cukup jauh membeli bahan bakar, sekarang bisa lebih dijangkau, lebih dekat. Nah, ini manfaat dan insya Allah menjadi pahala kita bersama ya, yang mengalir tanpa putus gitu. Baik Pak Prabowo, untuk menjadi mitra dari Pertamina sendiri, artinya mitra Pertashop ya, apakah memang ada syarat-syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi? Karena kalau kita lihat SPBU Mini itu kan sebenarnya tidak mudah juga itu untuk segera direalisasikan usaha-usahanya. Iya, Pertashop ini sangat mudah Pak persyaratannya. Tanahnya cukup ukuran 15 kali 14, itu sekitar 200 meter ya. Bahkan 10 kali 10 pun bisa, tidak masalah. Ya, tapi umumnya sih 15 kali 14 ya. Nah, di situ di Pertashop itu cukup dengan tanah seluas 200 meter ya. Kita bisa buka untuk pembangunan Pertashop, kita terus badan usaha cukup, usaha dagang tidak ada masalah. Kalau bisa lebih baik CV atau koperasi atau PT lebih bagus. Tapi katakanlah bentuk usahanya, usaha dagang tidak ada masalah buat kami. Gitu. Dan tentunya permodalan ya, yang dibutuhkan ya. Nah, permodalan di sini, modalnya juga cukup sederhana Pak. Hanya 236 untuk membeli modulnya Pak. 236 apa ini Pak? 236 juta ya. 236 juta ya Pak ya? Ya, seharga mobil LGCC lah. Ya, daripada kita beli mobil LGCC ya, saya sarankan dalam situasi seperti ini tidak bisa jalan-jalan ke sana kemari. Wah, mending buka usaha, banyak berkahnya. Ya, Pak. Baik Pak Prabowo, ini kalau dengar modalnya 236 juta, kira-kira respon masyarakat gimana ini terhadap mitra-mitra Pertamina yang ingin memang punya niat membuka usaha dan menjadi mitra di Pertamina? Ya, responnya cukup bagus Pak. Jadi responnya luar biasa, peminatnya luar biasa. Jadi tapi beberapa memang kami filter, kami seleksi. Kenapa kami filter, kami seleksi? Banyak lokasi-lokasi yang memang saling berdekatan, ya, saling berdekatan satu sama lain, sehingga ini kalau tetap kami Halo.
Ya. Ya. Bisa dilanjutkan sedikit tadi Pak Probo sempat terputus mungkin karena jaringan, silahkan. Oke. Terkait dengan respon Jadi, masyarakat tadi. Ya, respon masyarakat sangat baik. Artinya banyak sekali setiap harinya dari peminat-peminat ini kami jaring. Pendaftaran melalui web atau direct call ataupun ada yang dari teman, dari mitra-mitra kita langsung menanyakan, banyak sekali Pak. Setiap hari kami mendapatkan permohonan kemitraan Pertasop ini. Luar biasa respon dari masyarakat. Nah, beberapa memang tidak bisa kami lanjutkan karena beberapa lokasi sangat berdekatan dengan lokasi-lokasi SPBU ataupun mitra Pertasop yang lain. Nah, ini perlunya mencari lokasi yang cukup ideal gitu. Oke. Nah, lokasi-lokasi ideal itu ya kita gambarkan kalau di daerah poros, artinya jalan besar ya Pak Ade, Yeah. itu bisa sekitar 5 km. Tapi kalau di daerah padat penduduk bisa kurang dari situ, bisa kita buka Pertasop seperti itu. Baik Pak Probo, untuk kriteria pengusaha daerah atau UMKM yang memang disasari atau menjadi target dari Pertamina ini, yang seperti apa ini kriterianya Pak Probo? Ya, kita tidak mematok kriterianya seperti apa. Yang pasti tadi kami sampaikan, mau pengusaha muda, mau ibu rumah tangga, mau pensiunan, ya, asal punya lahan, ya, asal punya modal untuk beli modul, silakan jalan. Termasuk perizinan kita juga dibikin kemudahan karena kita sudah kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga ini dimudahkan untuk perizinannya dibandingkan dengan perizinan di SPBU seperti itu. Jadi kriterianya tidak sulit di sini. Siapapun bisa menjalankan bisnis Pertasop ini tadi, Pak. Jadi sangat nyaman lah. Sekarang kalau kita pikir ya Pak ya, uang 236 juta kita depositokan atau ditabung, nampaknya bunganya sangat kecil ya. Iya. Bunganya sangat kecil. Nah, untuk catatan, jikalau tidak ada tanah yang dimiliki oleh si pengusaha itu, tanah juga bisa melalui sewa. Jadi silahkan menyewa tanah, ya. Mekanismenya nanti ada semacam surat perjanjian sewa minimal adalah 5 tahun. Nah, itu juga cukup mudah. Jadi katakanlah Pak Ade punya tanah, punya saudara yang tanahnya idle, sementara Pak Ade yang mau usaha. Nah, saudaranya tapi tidak masuk dalam badan usaha Bapak. Pak Ade bisa membuat surat perjanjian sewa menyewa selama 5 tahun. Nah, sudah selesai di kita. Sangat mudah, Pak. Termasuk pembangunannya juga sangat cepat, Pak. Berarti untuk perizinan apakah ada jaminan-jaminan begitu, Pak Probo, jika memang kita ingin berbisnis di Pertasop ini? Perizinan tentunya menyesuaikan dari perizinan yang ada di pemerintah daerah ya. Perizinan mengikuti dari pemerintah daerah. Untuk Pertamina nanti kita akan berkontrak, Pak. Jadi pengusaha Pertasop ini akan berkontrak dengan Pertamina, dan di situ ada hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan bersama. Sangat simpel, Pak. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu susah, tidak perlu ini gimana, nanti gimana, kita akan pandu. Kita akan pandu, kita akan tuntun di sini bagaimana untuk pembangunan Pertasop dari Bapak Ibu entrepreneur muda. Tadi kita lihat sebelum talkshow jam sekarang ini ya. Yeah. Saya kira tadi ada entrepreneur muda dalam situasi pandemi ini mau bisnis apa sih? Mau buka kafe ada pembatasan jam. Iya benar. Mau bikin konser musik ada pembatasan semuanya jam. serba terbatas gini, Pak Probo. Tapi kalau kita bicara energi, Pak, kalau kita bicara energi ini adalah kebutuhan primer, Pak. Mobil, motor, dan sektor-sektor esensial kritikal itu pasti bergeraknya dengan kendaraan. Iya. Nah, ketika sektor esensial kritikal ini bergerak dengan kendaraan, kita sediakan dan bahan bakar yang bagus, yang mudah terjangkau di masyarakat. Nah, ini pastinya dalam situasi pandemi ini
yang namanya bisnis Pertasop ini tidak akan mati, Pak. Iya, Gitu. betul. Baik Pak Iya. Probo, untuk pengajuan untuk menjadi mitra di Pertashop ini, kan kita tahu sekarang pandemi COVID-19. Apakah memang ada cara online ataukah memang hanya offline saja? Ya, ini kami pendaftaran ini dengan full online, Pak. Full online, oke, Di baik. full online, tapi kami tidak menutup kemungkinan apabila dibutuhkan konsultasi secara offline. Kadang-kadang Pak, saya nggak ngerti nih Pak, ini gimana sih? Iya, Pengen benar. dipandu Pak, ini untuk proses ini, tahapan itu, gitu. Kita sangat membuka diri untuk bisa memandu para mitra Pertasop. Tim-tim kami ada semua tersebar di seluruh area Sulawesi, nanti siap memberikan layanan terbaik dan membantu untuk melakukan proses input di web Pertasop itu tadi, Pak. Baik Pak Probo, ini menarik ya. Ya. Untuk menjadi mitra di Pertashop, apakah memang dari segi wilayah hanya khusus untuk desa, ataukah perkotaan juga bisa ini Pak Probo? Karena kita Ya. tahu di perkotaan pun jarak antar SPBU 1 dengan SPBU lainnya biasanya juga ada jaraknya yang cukup jauh gini, Pak Probo. Betul, betul. Jadi Pertasop ini tidak terbatas pada lokasi-lokasi desa, kecamatan yang belum ada lembaga penyalur ya. Ya. Jika kita tahu di kota-kota ini di padat penduduk ya, kalau saya Dengan itu adanya Pertasop punya di Desa daerah dinas Muncubalang, itu di daerah maka masyarakat Kecamatan dengan Talu mudah ya, untuk Pak, ya. mendapatkan bahan Daerah bakar. Kecamatan Talu, Soekarno-Hatta Kami ini, selaku pemerintah Kabupaten desa Broto, berharap bisa daerah meningkatkan Kalimantan ini pendapatan sangat padat, asli desa. ya. Jadi di daerah-daerah justru di Saya jadi daerah-daerah yang operator, tentunya saya berbangunan. yang jelas yang bisa dilalui oleh mobil tangki. Dengan adanya Bisa Pertasop dilalui ini, Pertasop, Pak. alhamdulillah keuangan keluarga saya sangat meningkat dan membuka lapangan kerja bagi saya. Suplainya seperti itu. Baik, Pak. Tapi kalau yang bisa terjangkau dengan kendaraan tangki yang kesehariannya nanti operasionalnya Setelah ada perlu diperlukan Pertasop di sini, adanya, semuanya kita yang bisa jamin. sampai ke Dengan harga yang sangat terjangkau bagi kami selaku pengguna BBM. Kekuatan jalan yang perlu diakses. Seperti itu, Pak. Baik Pak Probo, tadi Pak Probo mengatakan kalau di kota bisa ya, tergantung bagaimana tempatnya gitu ya Pak Probo. Iya, Nah, untuk betul. di desa sendiri, katakanlah desa ini adalah desa terpencil gitu, tertinggal ya. Otomatis pasokan BBM-nya ini kira-kira seperti apa ini Pak Probo? Karena kalau kita Nah. tahu desa-desa terpencil ini biasanya sebutlah jalanan yang tidak baik ya untuk dilalui kendaraan, apalagi kendaraan sekelas mobil tangki itu yang harus lewat. Gimana nih untuk pemasokan bahan bakar ke desa-desa tersebut, Pak Probo? Ya, siap. Terima kasih. Jadi kaitannya dengan itu, mungkin Pak Ade sudah pernah dengar yang namanya program Pertamina BBM Satu Harga. Oke. Ya, kami menjangkau daerah terluar, tertinggal dan terjauh ya, seperti itu. Nah, ini masalah kecil untuk Pertasop, Pak. Jadi untuk Pertasop ini kita selama masih di daratan Sulawesi, ya kita akan jangkau semuanya, Pak. Bahkan target kami adalah, harapan kami adalah seluruh kecamatan di provinsi di negara ini dapat dijangkau oleh jaringan distribusi resmi dari Pertamina. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Probo, ini kan kalau kita berbicara tentang pasokan tadi udah ya, di desa-desa terpencil. Untuk di Sulawesi sendiri, Pak Probo, desa yang paling jauh atau lokasi yang paling jauh yang dijangkau oleh Pertamina saat ini di Sulawesi Selatan, daerah mana itu Pak Probo? Ya, itu ada di daerah Luwu ya, Luwu Timur itu. Itu Oke. harus menggunakan medan luar biasa medannya. Jadi jalanan rusak, tidak beraspal dan lain sebagainya. Tapi kami tetap supply di sana luar biasa jadi. Gitu. Jadi luar biasa. Termasuk nanti kami akan membangun di Sulawesi Selatan ini di Pulau Selayar, Pak. Selayar. Ada 4 titik Selayar. Kita akan bangun di 4 titik di Pulau Selayar ini untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat melalui Pertasop itu tadi. Baik Pak Probo, ini saya menarik nih ya. Dengan modal 236 juta, kira-kira hitungan-hitungan bisnisnya ini gimana nih Pak Probo? Ya,
Kalau untuk omset ya, kita bicara omset ya, kita bicara omset. Omset 400 liter itu ya, itu bisa 3 tahun sudah balik modal, Pak. 4 tahun ya? Iya, 3 tahun sudah bisa balik modal. Jadi bisa kami sampaikan di sini bahwa Pertashop ini sangat menguntungkan. Kenapa kami sampaikan sangat menguntungkan? Karena margin yang kami berikan itu 2 kali lipat lebih besar daripada margin yang ada di SPBU, Pak. Jadi daripada buka SPBU, ya ini sangat menguntungkan, lebih baik buka Pertashop dengan modal yang lebih kecil, untungnya lebih besar, seperti itu, Pak. Baik Pak Prabowo, apakah sampai saat ini ada informasi dari mitra yang sudah bekerja sama dengan Pertamina yang menyampaikan bahwa ini saya kesulitan ini menghasilkan omset gitu? Kira-kira ada sampai saat ini Pak Prabowo? Ada, tentunya ada ya. Jadi kita tidak menutup, tidak memungkiri situasi bahwa tidak semua titik Pertashop kita ini secara omset tinggi ya. Jadi memang kita juga mencoba melakukan upaya-upaya marketing, upaya-upaya promosi dan lain sebagainya agar jaringan Pertashop ini atau Pertashop yang belum secara omset ini belum sesuai dengan yang diharapkan ini bisa terus berkembang. Promo-promo terus kami lakukan, seperti ada promo berhadiah motor, promo berhadiah diskon pada momen-momen seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru ini sering kami lakukan. Jadi jangan khawatir. Termasuk nantinya Pertashop ini tidak berhenti pada proses atau penjualan dari bahan bakar saja. Dari Pertashop ini juga karena lahannya strategis dan sudah diketahui banyak orang, diharapkan ini juga Pertashop dapat membuka atau memberikan layanan seperti penyediaan LPG, terus penjualan oli, bahkan untuk penjualan dari produk-produk ataupun kebutuhan masyarakat seperti sembako dan lain sebagainya, atau bahkan membuka ATM dan lain sebagainya. Ini bisa sangat memungkinkan, apalagi lahan yang akan disediakan cukup luas. Wah, ini banyak sekali, Pak. Jadi di wilayah kami itu ada berbagai usaha yang satu tempat dengan Pertashop, bahkan yang tidak sama dengan bisnisnya energi seperti barbershop itu ada juga, Pak, di daerah. Iya, di daerah Goa itu ada, di Maros juga ada, seperti itu. Baik Pak Prabowo, bagaimana seandainya ini kita berbicara seandainya ada mitra yang bekerja sama tapi usahanya ini lagi macet gitu, lagi susah-susahnya. Nah, ini kita ngapain ini? Apakah memang ada ruang khusus untuk mitra yang memang sulit untuk mengembangkan bisnisnya ataukah seperti apa ini Pak Prabowo? Jadi gini ya, kalau usaha, saya lihat juga usaha-usaha lain itu selalu ada target ya Pak ya. Selalu ada target ya, katakanlah penjualan kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Berapapun dipaksa disuplai terus ya. Disuplai, harus jual, harus bisa jual dan lain sebagainya ya. Nah, untuk Pertashop ini tidak Pak, gitu. Untuk Pertashop ini tidak ada target minimum penjualan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi selama dalam proses growth, perkembangan dari usaha ini tadi, tidak ada kami terus wah Anda cuma jualan 100 liter nih, jadi kami tutup aja ya, kita pemutusan hubungan usaha. Itu tidak ada Pak. Jadi kami memberikan kesempatan lah, dan tidak ada target di sini Pak. Nah, harapannya tentunya dengan penjualan yang setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan para pengusaha di sini. Seperti memberikan promosi dan lain sebagainya, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dalam hal pembayaran dan lain sebagainya. Banyak tips-tipsnya dan trik-triknya mereka. Tapi tetap bahwa Pertashop ini secara harga dan secara
penebusan ini harganya sesuai dengan ketentuan yang ada, Pak. Jadi tidak bisa di-adjust harganya, oh Pak, saya ini kayak kemurahan Pak, harga 9.200 Pak, saya naikin aja Pak, dari jadi 10.000 gitu. Intinya memanfaatkan ini ya, memanfaatkan celah-celah gitu ya Pak Prabowo ya, nggak boleh ya? Iya, memanfaatkan celah-celah itu, nggak bisa juga. Atau gini Pak, saya kasih diskon aja Pak, gini-gini. Nah itu, nggak bisa juga. Tapi kalau mencoba memberikan promosi Pak, saya coba, saya kasih tambahan ini Pak, mineral water lah, 1 gelas, boleh nggak Pak? Oh silahkan aja, gitu. Saya kasih permen tambahan Pak, oh boleh silahkan. Boleh ya, boleh ya. Baik Pak Prabowo, untuk menjadi mitra ini apakah memang ada pelatihan khusus atau semacam training gitu untuk bisa bekerja sama dengan Pertamina? Ya, di awal sudah kami sampaikan bahwa operator Pertasop ini berstandar seperti dengan operator SPBU, baik dari segi layanan, pemahaman produk, dan lain sebagainya, sehingga operator ini nantinya juga kami akan berikan pelatihan. Dan pelatihan ini jangan khawatir, sudah termasuk dalam pembelian modul, jadi artinya gratis, tidak ada. Lama nggak Pak Prabowo untuk pelatihannya? Nah, pelatihan ini diperlukan waktu paralel bersamaan dengan operasionalnya Pertasop ini tadi. Gitu. Jadi nanti diharapkan ada 2 operator yang sudah belajar sebelumnya. Nah, ya kita berjalan beriringan paralel gitu dalam proses pendaftaran, pembangunan dan lain sebagainya. Si operator ini juga bisa belajar, tidak terbatas dalam waktu kurikulum yang kita buat. Jadi bisa juga belajar di SPBU. Kami persilahkan gitu. Kami nanti akan memberikan rekomendasi untuk belajar di SPBU sebagai operator sehingga nanti lebih handal dan lebih cekatan melayani masyarakat. Artinya bukan cuma kualitas dari produk yang dipasarkan, tapi kualitas orang-orang atau operator yang menjual gitu ya, Pak Prabowo ya? Betul sekali. Baik Pak Prabowo, untuk pembiayaan sendiri, apakah memang usaha ini diterima oleh pembiayaan termasuk bank? Jika iya, bank mana saja nih? Sangat menarik pertanyaannya Pak. Jadi ini satu hal yang belum saya sampaikan ya. Jadi Pertasop ini membangun satu energi yang luar biasa Pak. Pergerakan yang luar biasa. Dapat kami sampaikan bahwa pembangunan atau pembuatan dari modul Pertasop, mesin Pertasop ini tadi, ini kami bekerja sama antar BUMN Pak. Gitu. Pindad yang tadinya memproduksi senjata, ya, produksi tank dan lain sebagainya, ya, kendaraan tempur dan lain sebagainya, saat ini karena mungkin lesu, ya, dan lain sebagainya, kami mengajak bekerja sama untuk membuat modul Pertasop, Pak. Termasuk PT Barata, Pak. PT Barata BUMN di Surabaya itu juga, Krakatau Steel juga demikian. Jadi yang swasta pun banyak Pak. Yang swasta banyak. Jadi dengan adanya Pertasop ini menggerakkan ekonomi yang luar biasa. Dukungan kami dari berbagai kementerian sangat luar biasa diapresiasi. Baik itu Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, Menteri ISDM. Ini dalam situasi pandemi COVID semua ekonominya lumpuh dan lain sebagainya. Dengan adanya Pertasop ini semuanya bisa bangun dan bergerak gitu. Bahkan ada kabar katanya biasa orang dirumahkan ya Pak ya, ini bahkan disuruh lembur-lembur Pak, gitu. Seperti itu. Berarti termasuk dalam juga gitu ya Pak Prabowo ya di pandemi ini. Termasuk jaringan distribusi. Nah tadi untuk pembiayaan ya, jawaban dari pertanyaan itu tadi, kami juga bekerja sama dengan bank-bank pemerintah, tapi tidak menutup diri juga dengan bank swasta. Kami juga persilahkan apabila ada pinjaman ke bank swasta, tapi yang pasti di bank pemerintah yaitu BRI, Mandiri dan BNI, juga BSI, kami juga sudah membuat MOU khusus, dan di situ kami harapkan dari bank-bank tersebut juga akan memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam hal pembiayaan ini tadi. Baik Pak Prabowo, kalau kita berbicara tentang tema kita ya, kolaborasi lokal, kira-kira apa yang ingin dicapai Pertamina jika kita membicarakan soal energi, yang tentu kita harus sama-sama memperjuangkan atau mempertahankan ketahanan energi ini.
Ya, Pak Ade. Jadi kolaborasi lokal yang kami harapkan di sini, kami sedang membangun pabrikasi. Oke. Kita ingin menggandeng pabrikasi dari pembangunan pembuatan Pertasop ini yang selama ini kami beli dari daerah Bandung, daerah Surabaya, dan di daerah Jawa pada umumnya ya. Jadi dikirim melalui kapal dan itu cukup melelahkan, cukup lama dan cukup jauh ya. Jadi dan butuh biaya tinggi. Nah, kita ingin mendorong pengusaha-pengusaha lokal ini untuk membangun pabrikasi itu di hulunya, Pak. Gitu. Nah, dalam di hilirnya banyak sekali Pak kerjasama yang ingin kami bangun dengan pengusaha-pengusaha lokal. Kita tahu bahwa banyak area-area idle di sini seperti sekolah, seperti atau halaman-halaman yang cukup luas di masjid bahkan ya Pak ya, masjid-masjid di Makassar di Sulawesi ini kan cukup besar-besar dan gagah-gagah. Jadi kami harapkan di masjid ini daripada parkirannya idle dan mohon maaf gitu ya? Selama ini kan mungkin jamaahnya masjid maupun gereja kan selama ini jamaahnya kan juga agak berkurang ya Pak ya, karena pembatasan kegiatan ibadah yang disarankan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Nah, daripada ini idle, kami berpikiran cukup bagus ini masjid-masjid ini halamannya digunakan untuk Pertasop. Tapi tentunya kita akan melihat seluas apa halamannya, apakah memungkinkan. Nah, ini kita bicara aspek safety lagi. Tapi tentunya ini sangat berpeluang yang bagus gitu, seperti itu, Pak. Baik Pak Probo, selain dari program Pertasop tadi, kira-kira apa ada lagi nih upaya-upaya dari pemerintah untuk membangun ketahanan energi nih? Ya, upaya-upaya pemerintah selain dengan Pertasop, sesuai dengan penugasannya, Pertamina membuat satu program BBM satu harga, Pak. BBM satu harga. Iya, BBM satu harga ini untuk menjangkau dari daerah-daerah yang sangat terpencil di pulau-pulau. Nah, di Sulawesi ini sudah cukup banyak, Pak. Jadi pulau-pulau terpencil sudah dijangkau. Terakhir di daerah pulau yang dekat dengan Filipina itu juga kita sudah membangun jaringan BBM satu harga. Termasuk juga di luar wilayah Sulawesi, di Papua, di Kalimantan, di daerah perbatasan-perbatasan dengan negara lain, kami bangun untuk memberikan layanan terbaik tidak terkecuali. Semua masyarakat Indonesia ini bisa menikmati bahan bakar berkualitas yang amanahkan oleh pemerintah. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Probo, di Sulawesi Selatan untuk Pertasop sendiri, ini programnya kira-kira sudah berjalan sejauh mana ini, Pak Probo? Ya, Pertasop ini kan sudah berjalan 2 tahun ini di Sulawesi Selatan ya. Oke, 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ini. Ini tahun kedua ya. Tahun kedua tepatnya 1 tahun setengah lah ya, tahun kedua ya. 1 tahun setengah. Nah, kami sudah beroperasi sejumlah 131 Pak. Itu minggu lalu Pak diinformasikan bahwa sudah 131 Pertasop dan saat ini kami juga sedang tahap persiapan untuk dan terus running Pak itu sekitar 50-an. Jadi 50-an lokasi sedang kami siapkan dan insya Allah nanti di bulan ini juga bisa segera beroperasi. Jadi kurang lebih kami kalau ini tidak ada hambatan dan lain sebagainya nih sekitar 200 titik Pertasop akan segera terbangun. 200 nah, titik masalahnya hambatannya adalah kadang-kadang itu Pak, karena masa PPKM dan lain sebagainya. Ya, tenaga kerja, ya sepele-sepele Pak, tenaga kerja untuk pembangunan buat landasan dan lain sebagainya. Waduh Pak, situasi PPKM Pak, semennya terhambat, apanya terhambat. Nah, seperti itu. Baik Pak Probo, untuk hambatan-hambatan yang selain yang Pak Probo tadi sampaikan, di Sulawesi Selatan sampai saat ini hambatan mana yang paling sulit Pak? Ya, jadi kita boleh terbuka aja ya Pak ya, dan menyampaikan di sini hambatan paling sulit adalah bagaimana pemahaman masyarakat terkait bahan bakar berkualitas. Ya. Nah, saat ini di Sulawesi itu karena banyaknya Pertamina yang menjamur, ini menjadikan
pemahaman masyarakat ini terkait dengan apa sih bedanya Pertamax, Pertalite, dan premium. Dipikir nggak ada beda Pak, gitu. Bahkan karena sudah biasa, saya bensin kuning aja lah. Biasanya membandingkan harga saja nih Pak Probo, bukan kualitas biasanya. Iya, itu tadi. Padahal dari situ terdapat perbedaan kualitas. Perbedaan kualitas itu tadi yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa Pertamax ini adalah BBM berkualitas internasional yang adopsi teknologi-teknologi dan mengikuti teknologi-teknologi pada kendaraan terkini, Pak. Gitu ya. Di Sulawesi Selatan ini kan luar biasa, Pak. Saya sudah bertugas di Sulawesi Selatan ini ya sekitar hampir 1 tahun, Pak. Wah, jadi lama, ya? mobil terbaik di Jakarta itu ada di Sulawesi Selatan. Ya, mobil-mobil yang harga miliaran itu ada di Sulawesi Selatan. Jadi luar biasa ini ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan ini luar biasa maju, luar biasa berkembang dengan cepat. Nah, kita tentunya dari situ juga harus menangkap situasi tersebut dengan menghadirkan bahan bakar yang berkualitas, Pak. Dan tentunya diharapkan kita semua bersama-sama, Pak Ade melalui corong medianya, kita tidak dapat mengedukasi kepada masyarakat luas untuk dapat menggunakan bahan bakar berkualitas. Kasihan, Pak, beli mobil tapi bahan bakarnya tidak berkualitas, tidak menikmati kecanggihannya dari mobil tersebut. Betul sekali. Seperti itu, Pak. Baik Pak Probo, emang ini yang menjadi hal yang membingungkan ya. Banyak masyarakat yang lebih memilih membeli bahan bakar minyak melalui eceran gitu ya, dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan antri lah dulu di SPBU ini. Kalau biasanya saya pengalaman juga nih Pak Probo melihat banyak sekali Pertamina atau SPBU, jika memang antrian sudah panjang otomatis masyarakat akan beralih ke eceran kayak gitu. Nah, jadi untuk PR kedepannya Pertamina seperti apa ini, Pak Probo? Ya, jadi ini tugas berat dan tentunya mulia, Pak. Kenapa kami sampaikan mulia? Karena kami ini mengedukasi masyarakat, Pak. Jangan sampai masyarakat misinformasi sehingga taunya yang murah aja, tapi merusak kendaraannya. Iya, betul. Gitu. Kendaraan mahal-mahal dibeli, tapi tidak bisa dinikmati kecanggihannya. Nah, ini tadi kami salah satu hari ini juga kami menggandeng Celebes TV ini tadi ya. Nah, diharapkan hari ini juga menambah edukasi masyarakat luas, masyarakat Indonesia khususnya Makassar, Sulawesi Selatan dan seluruh Sulawesi ini bisa melihat ternyata kendaraan saya ini harusnya menggunakan Pertamax gitu. Mungkin berpikir Pertamax lebih mahal daripada premium. Itu awalnya, Pak, gitu. Tapi setelahnya kita free maintenance. Ya kan, tidak ada kerusakan dan lain sebagainya. Terus dan yang pasti, Pak, kalau premium itu kan menggunakan timbal. Nah, kalau kita bicara timbal, artinya ada kerak gitu ya di mesin gitu ya? Iya, kerak dan tentunya menimbulkan polusi, Pak. Nah, ini kan kita bicara masa depan anak cucu kita ya, Pak ya. Kalau semakin Makassar ini terkena polusi yang sebegitu rawan dan sebegitu memprihatinkan dan tentunya mempengaruhi kesehatan kita bersama seperti itu. Baik, Pak Probo. Ya. Jadi boleh saya sampaikan, Pak? Silakan. Indonesia ini kan udah negara maju ya, Pak ya. Indonesia ini kan negara maju. Tinggal 7 negara saja, Pak, di dunia ini yang menggunakan bahan bakar setara RON 88 atau yang kita sebut brandnya adalah premium, Pak. Itu sangat prihatin, Pak. Jadi kita harapkan kita ini kalau mau dibilang bangsa yang maju, Pak. Nah, ayolah kita bersama-sama menggunakan salah satunya bahan bakar yang berkualitas. Betul sekali. Kita juga bisa lihat upaya dari Pertamina ya, karena sekarang di Kota Makassar saja sudah banyak SPBU Pertalite yang memang harganya ada khusus roda 2 yang harga premium gitu. Mungkin itu salah satu upaya dari Pertamina mengedukasi dan mensosialisasi ke masyarakat bahwa ini loh bahan bakar yang paling tepat gitu, yang paling bawah lah istilahnya ya. Pak Probo, terakhir Pak Probo, harapan Pak Probo mewakili Pertamina ya
untuk mempertahankan ketahanan energi ke depannya kepada konsumen BBM. Kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan di akhir talk show kita hari ini? Pak Probo, silahkan. Ya, baik. Jadi harapannya kami mohon izin dari Pertamina, kami berharap kita mungkin berpulang lagi ke lokasi kita masing-masing. Ya. Bahkan berpulang lagi ke kampung halaman kita masing-masing, ya. Jikalau kita melihat di kampung halaman, di tempat kita tinggal, di sini belum ada jaringan distribusi pelayanan bahan bakar SPBU yang cukup jauh dan lain sebagainya. Ayolah kita bersama-sama memberikan kebaikan dan juga memberikan kemudahan kepada masyarakat luas untuk dapat membangun ketahanan energi ini tadi melalui kita dapat membangun Pertashop. Tidak hanya memberikan kemudahan kepada masyarakat, tidak hanya juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas, tentunya yang utama adalah berpulang pada kita dapat membangun bisnis, ya, membangun usaha yang tentunya baik untuk kita semua, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Probo Prasidahayu selaku Sales Area Manager Retail Sulseltra Pertamina Regional Sulawesi yang sudah hadir ya bersama kita di talk show virtual Celebes Virtual Business Week 2021. Luar biasa. Ini saya kepincut jadi pengusaha nih kalau seperti ini lama-lama. Oh, silakan Pak Ade. Silakan, welcome Pak Ade. Baik, terima kasih. Telepon saya aja Pak Ade. Baik Pak Probo, terima kasih. Memang ya kalau kita melihat pola pikir masyarakat yang seakan-akan hanya berbicara soal harga, murah, tapi mengesampingkan prinsip kualitas, nah pastinya juga akan berdampak buruk ya bagi kendaraan-kendaraan, karena kendaraan-kendaraan sekarang juga beda dengan kendaraan-kendaraan yang dulu. Sekarang sistemnya beda, programnya beda, otomatis juga memerlukan bahan bakar yang lebih tinggi angka oktannya. Benar ya Pak Probo ya? Betul sekali Pak, betul sekali. Baik, terima kasih Pak Probo atas kehadirannya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Binet ya selaku support di Celebes Virtual Business Week 2021 untuk providernya. Terima kasih untuk kelancaran virtual talk show kita hari ini. Dan kami informasikan juga untuk Celebes Virtual Business Week 2021 kami gelar selama 3 hari hingga hari Rabu. Jadi terus saksikan Celebes Virtual Business Week 2021 di akun channel YouTube Celebes TV dan juga akun sosial media Celebes TV. Saya De Febrian pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Sama-sama Pak Probo. Terima kasih atas waktunya. Sukses. Sehat selalu, sukses. Ya, sehat selalu Pak. Ya. Terima kasih.